Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini kita masuk di kuliah hari ini masuk di minggu ke-8 ya. Harusnya kita jadwal yang diberikan oleh ITB minggu ini adalah jadwal untuk ujian tengah semester. Nah, kita sedikit terlambat dalam kuliah sehingga belum sampai kepada materi kuliah yang akan diujikan pada UTS. Nah, oleh karena itu hari ini rencana saya 40 menit pertama kita kuliah dulu untuk mengejar ketinggalan. Kemudian dari jam 9.40 atau 9.40 atau 45 nanti selama 40 menit kita coba untuk tes 4 yang materinya sampai kuliah kemarin. Jadi kuliah hari ini tidak masuk dalam materi tes yang 4. Nah, jam 10:25 atau 10:30 nanti 5 menit untuk mengumpulkan tes. 10:30 sampai 10:45 nanti akan langsung dibahas oleh asisten. Jawaban atau solusi dari tes yang akan langsung dibahas. Mohon diikuti supaya bisa lebih memahami karena walaupun dalam UTS itu tipe soalnya berbeda ya, kita tesnya essay, tapi sekarang karena untuk yang kuis juga online dan terpaksa harus, bukan terpaksa, artinya tes kuis online itu tidak bisa close book gitu. Jadi open book. Nah, kalau open book artinya yang dinilai bukan hanya jawaban akhir, tapi saya minta dalam menjawab soal-soal kuis juga ada perhitungan-perhitungan singkat gitu, tidak terlalu elaborasi. Tapi menunjukkan bahwa mahasiswa mampu mengerjakan soal dengan langkah-langkah yang benar sampai kepada hasil yang benar. Gitu. Jadi mohon bisa diikuti. Baik, kemudian presensi sudah saya buka di SIG. Silahkan yang punya kelonggaran waktu sambil kuliah bisa sambil mengisi kehadiran. Itu yang saya umumkan untuk hari ini minggu depan ya. Hari Selasa, jadwal hari Selasa kita masih melanjutkan kuliah karena bahan sampai UTS harus sampai kepada minimal sampai kepada jenis antena reflektor nantinya. Nah, sekarang kita akan masuk kepada materi kuliah tentang jenis-jenis antena. Mudah-mudahan selama 40 menit ke depan kita bisa selesai membahas jenis antena yang linier, kemudian antena yang termasuk dipole, lobe, helix, kemudian juga lanjut ke antena bidang ya. Antena bidang, ini antena linier juga cukup banyak saya kira, dari mulai dipole, kemudian loop, terus helix, kemudian V, antena V, terus dipulipat juga harus dipahami, ya. Terus antena ground plane. Antena ground plane itu di sini diskon diantaranya contohnya, ya. Minimal sampai situ. Mudah-mudahan hari Selasa kita bisa lanjut ke antena reflektor. Baik, kalau gitu kita mulai kuliah. Dalam diktat ini masuk ke bab 3 ini. Ya, saya akan share screen. Ya, apakah suara saya sudah jelas? Kemudian gambar share screen-nya sudah muncul? Sudah, Pak. Ya, kita kuliah dulu sekarang untuk membicarakan jenis-jenis antena serta karakteristik utamanya. Antena parabola,
Nanti akan dibahas juga ya, reflektor kan. Nah, kita akan mulai sekarang dari antena linear tipis. Nah, definisi antena linear tipis itu adalah antena yang bentuknya memanjang, artinya panjangnya antena itu lebih besar, jauh lebih besar dibandingkan dengan lebarnya kalau bentuk dua dimensinya. Kemudian disebut tipis. Tipis itu artinya ketebalannya. Jadi panjangnya antena lebih besar atau lebih panjang dibandingkan dengan diameter tubuhnya antena itu. Jadi pengertian antena linier itu artinya memanjang, kemudian tipis artinya dia memanjangnya itu bukan kayak drum gitu ya. Kalau drum kan gemuk gitu. Tapi biasa kita sebut kawat, antena kawat. Gitu. Ya. Oke, nah dalam antena panjang itu atau linear tipis ini ada dua sifat yang berbeda, yaitu antena gelombang berdiri dan antena gelombang berjalan. Nah, kita lihat sekarang apa maksudnya antena gelombang berdiri dan antena gelombang berjalan. Kalau kita mulai dari antena yang paling sohor ya, yang paling dikenal adalah antena dipol. Antena dipol itu ada beberapa kemungkinannya kita bisa membuat dalam beberapa kelipatan panjang gelombang. Ya. Di sini yang ditunjukkan dipol lambda per 2 atau 3/4 lambda, dipol lambda, dan seterusnya. Dipanjangkan beberapa kali setengah atau 1/4 lambda, kita lihat seperti apa. Nah, di sebelah kiri lambda per 2 ini ada yang sangat penting juga, tapi itu kan tidak masuk kategori antena linear tipis. Karena kalau dipol pendek di sini, dipol pendek itu bisa saja berbentuk seperti drum gitu. Jadi tidak memenuhi syarat linearnya. Nah, dipol pendek itu kita mengambil paling panjang 1/10 dari lambda gitu. Itu salah satu antena yang penting juga, tapi tidak masuk kategori antena linear tipis karena dipol pendek adalah kita mengambil segmen yang sangat pendek sehingga distribusi arusnya dalam sepanjang antena dipol pendek itu dia konstan saja, tidak ada minimum maksimum, apalagi kembali lagi ke minimum. Tapi kita hanya mengambil satu segmen di mana sepanjang antena dipol pendek distribusi arusnya dianggap sama. Itu berarti bukan antena linear. Nah, untuk yang masuk ke kategori linear, ini dipol setengah lambda minimal ya, kemudian 3/4 dan seterusnya. Nah, ini kalau kita lihat distribusi arusnya seperti ini. Nah, gambar yang 3/4 lambda karena ini harus simetris, maka arusnya itu bukan berarti dari sini sampai ke ujung 3/4 lambda, tapi kita mengambil seperti ini. Ya. Ambil kalau dijumlahkan ini satu lengkungan ini ke tengah ditambah lengkungan yang ke bawah ini total dari ujung ke ujung adalah 3/4 panjang gelombang. Ya. Kemudian yang antena lambda atau antena sepanjang panjang gelombang, maka distribusinya ya makanya boleh ke sini, yang ini boleh ke sini, boleh ke kiri. Tapi karena ini kan harus bolak-balik ya, ini alternating current gitu, jadi harusnya bergetar ke kiri kanan medannya, maka kita bisa gambarkan dua-duanya setengah panjang gelombang ke lengan yang atas, setengah panjang gelombang lengan kiri. Seperti itu gambarannya. Ya. Nah, untuk yang sebelah kanan kan ini bisa aja bolak-balik ke kanan, getaran ke kiri, ke kanan, ke kiri kalau dua panjang gelombang. Ya. Baik, ini kalau kita integralkan dengan waktu kita mengintegralkan antena dipol ya. Antena dipol dengan jaraknya, misalkan jarak L itu di sini adalah merupakan suatu variabel yang bebas, berapapun L-nya, kecuali dipol pendek. Kalau dipol pendek itu diintegralkan secara khusus, karena waktu kita mengamati medan listrik atau magnet yang ditimbulkan dipol pendek, kita menganggap arus sepanjang ini adalah konstan, maka integralnya menjadi khusus gitu. Demikian juga waktu mengintegralkan untuk mencari impedansi antena, kita juga membuat suatu panjang antena, L-nya variabel bebas. Setelah kita mendapatkan solusinya, kita bisa memasukkan nilai L sesuai dengan nilai E yang kita definisikan, apakah dia setengah lambda atau 3/4 lambda. Ya. Ini secara umum saja, kalau L-nya merupakan variabel bebas dalam L,
merupakan sesuatu bilangan kali bilangan panjang gelombang gitu, maka kita akan mendapatkan medan E yang akan digambarkan itu nantinya medan E dan medan H kan selalu simultan ya, selalu muncul secara bersama-sama, tidak bisa dipisahkan. Nah, penjumlahan medan E-nya di tempat yang jauh untuk kasus apakah dia lambda per 2 atau 3/4 lambda atau lambda, maka kita jumlahkan saja hasil integral ini gitu. Hasilnya dapat kita lihat, nah ini hasilnya untuk panjang lambda per 2 adalah ini. Untuk panjangnya kalau dimasukkan angka 3/2 lambda, 1,5 lambda, hasilnya ini. Nah, ini digambarkan diagram arahnya. Ingat, theta itu adalah vertikal. Theta itu dalam koordinat bola adalah menggambarkan sudut vertikal. Sedangkan yang pi dalam koordinat bola menggambarkan sudut yang lingkaran azimut atau horizontal. Nah, ingat di pool ini kalau dalam konteks sudut pi horizontalnya dia omni, artinya lingkaran itunya radiasinya. Berapapun panjangnya, mau lambda per 2, mau dipol pendek, mau 3/4 lambda, penampang radiasi ke arah horizontalnya, azimutnya ke arah pi, dia akan berbentuk lingkaran namanya omnidireksional. Tapi dia punya direktivitas yang bukan lingkaran ke arah vertikal, ke arah theta. Ya, theta itu sudut yang ke arah vertikal, dihitungnya dari sumbu Z dari atas turun ke bawah. Nah, ini kalau digambarkan ke arah theta, yang digambarkannya seperti ini. Ya, jadi ini sudut yang vertikal ini ke arah theta, gitu. Vertikal dalam arti kata ini sebidang dengan bidang layar, gitu. Kalau ke arah yang menembus layarnya, yang horizontal yang pi-nya nggak digambarkan karena kita tahu radiasi di pool berapapun panjangnya, kalau yang ke arah horizontalnya dia lingkaran dilihat dari atas, gitu ya, tidak digambarkan. Dia punya pengarahan atau punya yang bukan lingkaran ke arah vertikal, ke arah theta. Ini sudut theta. Nah, kalau kita lihat ini membandingkan antara lambda per 2, kemudian 3/2 lambda, kemudian kalau E-nya sama lambda ini, bersama-sama ini hasil integral dari sini. Kalau kita gambarkan tetanya di increment dari 0, 10 derajat, 40 derajat, 50 derajat, sampai 90 derajat, terus sampai melingkar untuk berbagai macam kondisi ini, maka kita akan mendapatkan ini. Nah, di sini perhatikan kalau untuk lambda per 2, kita punya angka 8 dan tidak ada side lobe. Nah, tapi kalau untuk 1,5 lambda ini, nah 1,5 lambda itu persamaannya yang ini, 3/2 lambda. Ini kalau dihitung untuk masing-masing sudut theta, kita akan mendapatkan side lobe seperti ini. Jadi ini ingat, ini vertikalnya nih, ya, untuk vertikalnya. Artinya apa? Ini kalau lambda per 2 ini, kemudian 3/2 lambda yang ini, nah dibandingkan dengan antara lambda per 2 dengan 3/2 lambda, dia akan membentuk ada beberapa nol gitu. Di sudut-sudut kira-kira ini mungkin berapa nih? Antara lobe yang horizontal, angka 8 horizontal, karena kita punya 4 buah lobe yang diagonal, maka antara horizontalnya dan diagonal kan ada nol. Nah, ini kalau mau di matematiknya cari aja theta berapa yang menghasilkan theta-nya 0 gitu di sini. Ada tentu ini kalau kita masukkan di sini, hitung pada sudut theta berapa dengan equation ini sehingga menghasilkan theta-nya 0. Berarti di sela-sela ini gitu. Nah, ke sini dia jadi dalam kuadran 1 saja dia punya 1 0 di sini. Kemudian yang vertikal tetap 0, di kuadran 2 juga punya ada sudut tertentu 0, ada 4 sudut 0. Atau ya itu biasa efek side lobe. Kemudian kalau kita naikkan lagi hanya menjadi panjang gelombang 1 lambda, maka equation integralnya ini E-nya. Nah, ini pun kalau digambarkan, nah ini kembali lagi menjadi begini, lebih tajam tapi ya. Kalau ini misalkan 78 derajat, yang lambda per 2 dan hanya punya lobe utamanya vertikalnya seperti angka 8 seperti ini. Nah, yang antena panjang gelombangnya lambda, dia lebih tinggi gainnya. Artinya beam width-nya menyempit menjadi 47. Ya, vertikalnya gitu ini. Ini vertikal semuanya nih. Tiga-tiganya. Ya. Baik, nah seperti itu untuk
efek dari panjang gelombang yang bertambah. Nah, sekarang kalau kita lihat tahanan pancar, sekarang tahanan pancar penting diketahui ya, karena kayaknya dengan sambungannya ke saluran transmisi supaya terjadi kondisi matching. Ini hitung saja daya W sama dengan, kalau nilai INO itu nilai maksimumnya, berarti W sama dengan INO kuadrat per 2 ya, atau INO per akar 2 itu nilai RMS-nya. Nah, dikalikan dengan R0 yang daya totalnya. Nah, kita tahu sekarang impedansi vector pointing bisa dihitung dari integral daya ini merupakan integral dari vector pointing kali elemen luas. Nah, kemudian tahu vector pointing itu adalah medan magnet kuadrat per 2 kali Z atau medan listrik per 2 dibagi oleh Z. Nah, untuk setengah lambda panjang gelombangnya, ini kita tahu impedansi dari antara panjang gelombang antara setengah panjang gelombang adalah 73 ohm ya. Ini kemarin kan ada yang tanya waktu membaca cosinus integral ya, yang chin gitu ya. Nah, yang chin itu sudah saya tunjukkan di grup WhatsApp ya kemarin cara membacanya. Jadi tidak langsung ada fungsi chin atau fungsi atau tabel chin, tapi yang ada adalah tabel atau fungsi CI, cosinus integral. Sehingga untuk menghitung 30 chin 2pi, maka sesuai dengan yang saya jelaskan di WhatsApp dulu kemarin, kita menggunakan kombinasi antara 0,544 tambah ln 2pi dikurangi cosinus integral 2pi. Jadi ini dihitungnya tidak langsung. Nah, ada pertanyaan kan kemarin kan ya? Yang di WhatsApp udah jelas semuanya? Sudah, Pak. Jelas ya. Jadi itu membacanya nggak langsung. Jadi yang diberikan, tapi kan sekali lagi, coba aja cari di internet. Itu untuk yang kemarin saya contohkan websitenya itu fungsi untuk cosinus integral yang kalkulator langsung itu. Mungkin bisa saja ada juga kalkulator langsung untuk chin gitu ya, complementary cosinus integral. Jadi yang cosinus integral itu CI, yang CN ini complementary cosinus integral. Jadi bisa aja coba aja cari di Google gitu. Barangkali ada kalkulator yang langsung menghitung CIN-nya gitu. Ya, gitu. Baik, nah ini kita melihat tahanan pancarnya 73 ohm. Untuk yang lambda per 2, ingatkan saja ini karena lambda per 2 paling common. Kenapa saya bilang paling common? Karena kalau kita bandingkan dengan lambda-lambda yang lain, ya, ini lambda per 2, ini 3 per 2 lambda, ini lambda. Nah, yang paling populer itu dipakai lambda per 2 gitu. Karena ini kan radiasi horizontalnya omni, radiasi vertikalnya angka 8. Kalau ini kan radiasi vertikalnya banyak side lobe, ada nulnya. Nah, ini khawatir ini kalau untuk cakupan coverage suatu area ini nggak bagus ini. Karena ada nanti orang-orang yang di sekitar ini akan menerima nol gitu. Ya. Kalau ini dinaikkan ke atas, maka yang ke sini, yang ke bawah sini, ini nggak mencakup ke sini. Jadi akan ada blank spot nanti. Kalau dicakup oleh antara 3 per 2 lambda, dinaikkan ke tower ke atas, gitu, maka nih yang berbentuk umbrella-nya, yang bentuk payungnya ke arah sini, ini, dan juga yang ke arah sini, ini nol. Berarti ada pada jarak-jarak tertentu yang sesuai dengan sudut ini, ya tidak tercover di sini. Nggak bagus ini. Lalu ini, kenapa pertanyaannya begini? Nah, untuk ini kan lebih tajam sebetulnya gain-nya, kan? Kalau beam width-nya lebih sempit, berarti gain-nya lebih tinggi sebetulnya. Tapi kenapa nggak populer orang menggunakan panjang antena L sama dengan lambda gitu? Jawabannya karena kebanyakan antena yang dipakai untuk cakupan, bukan untuk point to point ya, tapi untuk mencakup, mengcover suatu area, ya cukup dengan omni saja ininya, yang azimutnya. Nah, yang vertikalnya pun nggak perlu kita tinggi-tinggi gainnya. Nah, kalau kita bandingkan di sini kan malah biasanya kalau antena BTS misalnya untuk seluler gitu, ini juga akan ditekuk juga ke bawah nih. Angka 8 ini ada suatu teknik nanti akan ditekuk ke bawah seperti payung. Payung kan melengkung ke sini nih. Karena kita tidak berkepentingan untuk menjangkau yang lurus horizontal maupun ke atas. Nggak perlu kita mencakup ke udara, ke sebat terbang, nggak.
Karena tujuan antena BTS untuk kepentingan terestrial. Sehingga yang diperlukan dari sini ke kanan agak ke bawah malah sedikit. Gitu. Sehingga tidak ada benefit yang signifikan, walaupun ini yang menggunakan panjang gelombang L sama dengan lambda bisa memberikan beamwidth yang lebih sempit atau gain yang lebih tinggi. Tidak memberikan benefit kalau untuk cakupan. Nah, kecuali kalau antena dipole dipakai untuk point to point. Kalau antena dipole dipakai untuk menghubungkan satu BTS dengan BTS lain misalnya, bisa pakai yang ini, yang L sama dengan lambda. Tapi kalau pakai L sama dengan lambda kan gain totalnya ya ini kan walaupun bimbingnya menyempit, gain totalnya ya kecil juga di pool kan nggak bisa ditingkatkan secara signifikan. Nah, hubungan point to point biasa kita pakai menggunakan antena yang gainnya puluhan dB, biasa parabola. Ya, jadi gitu. Kenapa di pool antena itu yang paling banyak dipakai lazim adalah setengah lambda, bukan 3/4 lambda. Ya, gitu ya. Oke. Antena berikutnya, nah ini gelombang berjalan. Antena gelombang berjalan itu bedanya dengan antena gelombang berdiri. Kalau antena gelombang berdiri itu kan di ujungnya di open kan, dibuka kan. Nah, ini antena gelombang berjalan ujungnya dihubungkan ke tanah. Jadi kenapa dikatakan berjalan? Jadi gelombang yang merambat dalam antena, ini kan pemancarnya nih, oscillatornya masuk ke antena ke sini. Nah, ini berjalan itu maksudnya gelombangnya itu ya ngalir aja ke sini, ke ground gitu. Itunya apa? Medan otomatiknya itu ngalir ke ground. Tapi tentu di sini kan dengan perhitungan yang mencukupi untuk ada radiasi. Ingat di awal kuliah antena kan 3 kemungkinan. Ada kemungkinan dia resonansi, kemudian dia ada kemungkinan resonansi kan menyimpan energi. Transmisi kalau ujungnya dihubungkan ke beban. Radiasi kalau ujungnya di open, dibuka gitu. Nah, ini untuk antena gelombang berjalan dia antenanya mengalirkan gelombang, meradiasikan gelombang dan juga menembuskannya ke permukaan bumi. Ini biasanya dipakai untuk antena yang bekerja pada frekuensi rendah, di mana panjang antena ini juga masuk kategori dipole pendek. Ya, untuk frekuensi rendah kan ngambil 1/10 atau 1/20 lambda. Nah, sehingga distribusi arusnya biasanya kita ini konstan. Dipole pendek atau dipole sangat pendek yang dihubungkan ke tanah kita sebutnya gelombang berjalan. Ya, radiasinya dari gelombang berjalan ini seperti ini. Jadi ada radiasi 2 buah lobe utama, yang satu ke arah, jadi mengarahnya ke arah end fire ini, ke arah memanjangnya kawat ini. Cuman dengan dihubung singkat ke bumi, maka akan timbul ini, ya, timbul 2 buah side lobe, yang satu ini yang bagian gelombang yang menembus ke ground atau ke bumi menghasilkan lobe yang ini, sedangkan bagian gelombang yang meradiasikan ke udara dari kawat ini menimbulkan lobe yang ini. Jadi ada 2 lobe, ada dua radiasi, 2 lobe gitu ya, lobe yang ke bawah, lobe yang ke atas. Nah, ini lobe yang ke bawah biasanya nggak dipakai, jadi buang aja gitu. Lobe yang ke atas yang dimanfaatkan. Itu ya gelombang berjalan. Kemudian, nah gelombang berjalan ini bisa diutak-atik lagi, bisa dimanipulasi supaya radiasinya itu tidak dibuang gitu. Artinya bagaimana kita memutar radiasi yang ke arah bawah. Kalau ini dihubung singkat kan radiasinya ada ke bawah. Nah kalau ini dihubung singkat ke bawah, nah nggak diperlukan untuk apa radiasi ke bawah? Karena untuk antena GPR pun kan bukan pakai antena begini. Kalau antena GPR kan bukan radiasi seperti ini. Betul-betul vertikal ke bawah, itu untuk GPR dan jarak dekat. Nah, radiasi seperti ini ya paling mungkin bisa aja digunakan untuk detektor gempa bumi misalnya kan. Kalau mau pakai deteksi gempa bumi pakai antena bisa aja dimanfaatkan. Tapi kalau untuk komunikasi ini enggak. Biasanya ini diatur sedemikian supaya dia bergabung dengan lobe yang atas. Kalau lobe yang bawah bisa digabung dengan lobe yang atas, putar ke atas, lalu dijumlahkan, maka akan memperbaiki lobe yang ke atas. Nah, oke, sebelum sampai ke situ, kita bicarakan dulu ini beberapa jenis yang lainnya. Ada antena rombik. Nah, rombik itu artinya antena gelombang berjalan juga sebetulnya. Cuman
bentuk seperti ini, namanya bentuk rombik ini, diamond ini rombik gitu ya. Gitu. Nah, kemudian juga antena yang panjang ini bisa diakalin supaya tidak terlalu panjang, maka kita dibikin antena begini sekaligus dengan berbentuk non-simetri atau unbalance antenanya. Nah, yang ujung jaket koaksial luarnya ini dilipat, kemudian yang sumbu utamanya ini panjang, harusnya panjang nih ke sini. Karena perhitungan dipol pendek, apalagi setengah panjang gelombang kan panjang. Kalau panjang gelombangnya misalkan sampai 500 meter gitu ya. Nah, antena 500 meter kan terlalu besar gitu. Itunya panjangnya terlalu panjang. Maka dililitkan spiralkan seperti ini. Nah, dengan penemuan antena helix seperti ini juga ada orang kalau begitu coba ditiru lagi. Si bagian tengahnya yang helixnya ini dibikin kejal gitu, dibikin kayak hollow gitu ya. Kayak pipa paralon ini, tengahnya kosong, digini. Jadi juga antena seperti itu. Ya. Oke, ini rombik. Kemudian, nah ini equation-nya kalau mau dicek silahkan dicari di buku Krauss ya. Bagaimana menghitung medan magnet atau medan listrik dalam konsep antena rombik ini kita bisa mendapatkan seperti ini. Nah, ya. Ini bisa diatur juga dengan nilai P di sini. Dirubah-rubah kalau 0,6 seperti ini. Nah, kemudian kalau nilai, maaf ini bukan nilai P, nilai rho maksudnya ini. Rho. Ya. Gitu. Nah, nilai rho itu adalah ini perbandingan antara kecepatan relatif dari fasa pada konduktornya. Artinya ada bahan ini. Di rho ini kecepatan gelombang pada bahan tersebut, bahan antena, apakah dia aluminium atau tembaga atau apa yang biasa dipakai bahan antena ya, dibanding kecepatan cahaya ini faktor perbandingan rasio kecepatan gelombang ya. Nah, nilai rho itu berubah-ubah, artinya pengaruh bahan ini kan. Rho bergantung kepada bahan yang dipakai antena, maka masuk ke dalam persamaan ini seperti ini. Untuk rho-nya misalkan 0,6 ataupun 1, gambarnya yang ada di sini, kemudian rho-nya sama dengan 1, kemudian nilai B-nya ini ada 5 lambda. Coba dicek di buku Krauss kalau mau. Artinya apa? Artinya rombik ini bisa mengatur-ngatur ini bentuk radiasinya. Ini saya belum menjelaskan bagaimana ini radiasi ke bawah diputar ke atas, belum. Ini baru menjelaskan bagaimana radiasi yang ada selalu muncul dua ini bisa diatur ininya, beam width-nya gitu. Pakai tajamkan atau lebih dilebarkan, tergantung kepada variabel ini. Baik, berikutnya antena loop. Antena loop itu antena yang melingkar. Ya. Kalau satu lingkaran berarti dari satu ujung pertama, satu belitan sampai sini. Tapi biasanya antena loop biasanya ada N belitan, ada 10, 20. Contoh yang paling banyak dipakai adalah antena ferrit namanya. Itu ada di belakang radio, ya, radio receiver, radio transistor. Kalau gelombangnya dulu AM, itu menggunakan antena loop. Untuk yang FM menggunakan antena yang panjang, yang whip itu, yang monopol, yang bisa dilipat itu. Bahkan biasanya bisa dimasukin ke dalam jadi pendek gitu. Nanti kalau mau dipasang antena ditarik jadi panjang gitu. Itu antena whip gitu ya. Itu untuk AM itu. Untuk FM-nya. Untuk FM-nya. Nah, kalau untuk yang AM-nya dulu radio lama itu ada ferrit di belakang. Berbentuk loop itu artinya kawat yang dibelitkan kepada suatu ferrit ya. Magnetik, bahan magnet. Nah, antena loop di sini kalau kita lihat perhitungan medan E, medan H-nya bisa diturunkan seperti ini. Nah, ini ya antena loop. Jadi medan E-nya ini untuk baik yang untuk yang loop maupun dibandingkan ini untuk yang dipol ini, untuk yang loop yang ini. Kemudian medan H-nya untuk yang dipol yang ini, yang loop yang ini gitu. Nah, sehingga untuk rumus-rumus yang berlaku untuk loop itu, karena dia akan menghasilkan atau memerlukan perhitungan yang cukup kompleks di sini hasilnya. Tapi kalau kita bisa dari eksperimen bisa merancang antena loop yang mana
diameter lingkarannya itu dibandingkan dengan panjang gelombang, kita bisa memilih angka-angka tertentu, misalkan apakah dia setengah panjang gelombang atau sepertiga gitu. Nah di sini ada beberapa rumus pendekatan yang bisa digunakan secara cepat. Jadi ini untuk rumus untuk loop itu rumus umumnya yang kolom yang ini. Nah sedangkan kalau kita bisa membuat antena loop di mana C lambda ini adalah panjangnya satu lilitan. Jadi keliling lingkaran ini disebut C. Satu putaran satu lilitan ini disebut C. Nah, kalau lebih kecil daripada sepertiga panjang gelombang, itu kita sebut sebagai loop yang kecil. Ya. Nah, sedangkan kalau kelilingnya ini di dalam diktat kan di kanan ya, ini tertendang kayaknya nih. Coba saya cek di diktat ini. Ya, di diktat ini ya, yang C lambdanya besar 5 itu ini kolom yang ketiga gitu di sini. Kolom yang ketiga. Coba aja lihat di diktat. Ini ya, jadi untuk loop yang kecil rumusnya itu lebih sederhana ini. Sedangkan untuk yang loopnya yang besar ini tidak bisa menggunakan rumusan sederhana. Kembali lagi ke rumus umum gitu di sini. Jadi ini idem umum gitu. Kemudian H-nya juga idem umum gitu ya. Kemudian berikutnya di sini ada tahanan pancar untuk loop yang bersifat berlaku umum, ada fungsi Besselnya di sini kan. Nah, tapi kalau untuk loop kecil, di mana lebih kecil dari sepertiga panjang gelombang, itunya panjang satu lilitannya, atau circumference itu keliling gitu. Rumusnya sederhana gitu. Ya. Kemudian tahanan pancar untuk loop yang besar, ini ada angka langsung 3720 A dibagi lambda ini. Di diktat ya. Baik, kemudian untuk menghitung direktivitas, direktivitas rumus umumnya untuk loop secara umum ini, nah tapi untuk loop yang kecil, lebih kecil daripada sepertiga panjang gelombang, direktivitasnya sama dengan dipole 3/2 gitu ya. Kemudian untuk loop yang besar, direktivitasnya ini. Oke, itu untuk antena loop. Nah, terus radiasinya, kalau hasil eksperimen misalnya, kita akan melihat radiasi loop itu begini, kalau ini panjangnya belitan loop atau keliling loop 0,314, ya, maka di sini menghasilkan radiasi seperti dipole ini. Dengan direktivitasnya ini lambda per 100. Kemudian kalau misalnya kita menggunakan belitan panjangnya itu 3,14, maaf ini D itu bukan direktivitas, D ini adalah diameternya. Kalau D-nya kita panjangkan lambda, maka dia berubah menjadi bentuk seperti ini. Ingat waktu kita belajar menyusun antena kan bisa berubah-ubah seperti ini. Kemudian yang paling kanan ini kalau D-nya 5 lambda, kemudian panjangnya satu belitan di sini 15,7, maka dia menimbulkan banyak side lobe. Jadi ini sama dengan waktu kita bicara antena dipole. Nah dipole kan lambda per 2 menghasilkan ini, 3/2 lambda ini, lambda kembali ke sini. Nah, loop juga sama. Kalau besarnya belitan ini dirubah-rubah, ya, maka kita bisa mendapatkan bentuk radiasi yang seperti ini. Itu antena loop, sifat-sifatnya seperti itu. Nah, helix sekarang, helix penting sekali karena pengarang buku Krauss itu jagonya helix dia tuh sebetulnya. Jadi kalau Anda baca di biografinya buku John D. Krauss, beliau itu dosen antena di Universitas Purdue di US, di Amerika. Dia itu sebetulnya orang yang membuat eksperimen menghasilkan hasil-hasil antena yang berbasiskan helix. Ya, jadi ini ada helix balance, helix tidak balance, helix serba sama uniform, helix yang ada semakin ke ujung semakin kecil itunya diameternya. Kemudian helix yang diatur jarak antar belitannya juga dirubah-rubah. Ada yang rapat, ada yang jarang.
kemudian ketebalan dari kawatnya juga dirubah, di pangkalnya misalkan tebal sampai ke ujungnya tipis atau kebalikannya, di ujungnya tipis, di pangkalnya tipis, di ujungnya tebal bisa dibalik. Ini berbagai macam helix. Tapi saya tunjukkan di sini bahwa sifat-sifat dari helix ini yang berbagai macam jenis seperti ini itu akan memiliki dua mode, ya. Mode saluran transmisi, ya dia tidak meradiasikan. Nanti kalau saya tunjukin ya, kenapa dia suatu saat tidak berperan sebagai antena, dia hanya menyalurkan aja gitu, transmisi. Yang kedua, dia bisa bersifat sebagai radiasi sebagai antena. Nah, sebagai antena pun ada dua macam sifat lagi nih. Dia bersifat diagram arahnya normal ke arah sumbu helix, jadi broadside gitu. Hati-hati, kalau kita membuat helix, kalau dimensinya salah, kita bisa salah menghasilkan radiasi. Kalau helix memanjangnya horizontal, kiri kanan, kalau kita tujuannya ke kiri atau ke kanan, harus pakai mode aksial ini. Nah, tapi kalau kita tujuannya helix akan dipakai untuk antena cakupan, coverage, maka kita bisa menggunakan mode normal. Mode normal itu radiasinya tegak lurus kepada arah helix gitu. Jadi radiasinya itu kalau helixnya horizontal, radiasinya itu omni ke atas ke bawah gitu. Ke depan ke belakang, omni gitu. Kalau mode normal. Kalau mode aksial memang dia ke depan, end fire gitu, bukan broadside. Nah, ini syaratnya ketika dia besarnya lilitan itu lebih kecil sepertiga lambda, dia normal. Jadi kalau helix yang kecil itu cenderung menghasilkan broadside gitu. Sini. Nah, kalau besar panjangnya lilitannya itu antara 3/4 sampai 4/3 panjang gelombang, baru dia menimbulkan aksial artinya end fire, mengarah antena beamnya ke ngarahnya ke arah panjangnya itu, panjangnya helix gitu. Itu perhatikan ya. Gitu. Oke, waktunya saya kira habis. Saya Ibu Aulia monitor. Karena setelah saya selesai kuliah jam 9.40 atau 9.45, nanti Hitung Bu kuis. Aulia akan mengatur kuisnya. Ya, mau jam berapa mulainya Bu Aulia? Oh, bebas Pak. Bahannya udah siap kan ya? Bahannya iya, nanti tinggal di forward ke grup. Sekarang kan baru 9.40. Jadi kuliah saya akan stop di sini ya sampai di awal-awal mengenai helix ya. Nanti kita teruskan kuliah hari Selasa. Nah, sekarang 9.40 sampai 9.45 silakan Bu Aulia menyiapkan untuk Google Form-nya, kemudian membagikan soalnya. Nanti tesnya mulai 9.45 dan hanya 40 menit. Artinya akan selesai jam 10.25. Nah, 10.25 kasih waktu 5 menit untuk mengumpulkan ke Google Form. 10.30 sampai ya silakan sampai jam berapa lah. Kalau bisa cepat ya 10.30 sampai 10.45 itu selesai membahasnya, hanya 7 soal dan juga tidak terlalu rumit ya. Maksimum jam 11 lah kalau mau sampai dihabiskan. Baik, ada pertanyaan nggak untuk kuliahnya? Baik, kalau nggak ada pertanyaan, silahkan saya serahkan handover ke Ibu Aulia. Itu tesnya open book ya. Jadi dari saya sekian, nanti hari Selasa akan lanjut kuliah melanjutkan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam.
Ya, oke, kita bahas kuis yang tadi. Ini ngikutin soal ganjil ya? Oh, ini udah ada tulisannya. Soal ganjil nomor 1, soal genap nomor 2. Sekarang, nomor 1 aja, distribusi Dov-Chebyshev dikatakan distribusi optimum karena apa? Karena lebar berkas bisa di trade off dengan side lobe level atau rasio major to side lobe. Tuh, jadi jika R ditentukan, maka beam width bisa memiliki nilai minimum, atau kalau beam width ditentukan, maka side lobe level bisa memiliki nilai maksimum. Ya gitu, intinya bisa ada trade-off antara side lobe level dengan beam width. Intinya kayak gitu. Intinya trade-off. Tuh. Mau nanya, Mbak. Mm-mm. Kalau misalnya jawabannya di halaman 14 itu gimana, Mbak? Ya apa? Bacain aja. Jika lebar berkas lob utama tertentu, maka perbandingan lob utama terhadap lob samping menjadi maksimum. Jika perbandingan lob utama terhadap lob samping ditentukan, maka lebar berkas lob utama menjadi minimum. Ya ini bedanya apa? Ini tulisannya kan sama aja sama ini. Oh iya, itu ada beam width, jadi bingung. Beam width kan lebar berkas. Oh iya, benar. Sama ya. Ya. Dah, nomor 2. Side lobe levelnya 26 dB, maka besarnya kuat medan listrik yang diterima side lobe berapa persen dari kuat medan listrik yang ditangkap oleh major lobe. Kalau di solusi ini side lobe levelnya 26 ya. Jadi 26 itu perbandingan antara si ini sama si ini gitu. Tapi side lobe level itu selalu dalam bentuk daya, jadi U. Yang ditanyakan medan listrik ya. Nih, yang di solusi ini, tuh Pak Adit pakainya cara cepat ini, cara langsung. Jadi kalau kita punya perbandingan medan listrik, kalau mau cari side lobe level, atau ini, major to side lobe ratio, itu sama aja sama side lobe level. Cara ngitungnya 20 log E major lobe sama dibandingkan dengan E minor lobe. Nah, itu tuh hasilnya 26. Jadi kalau pakai persamaan ini, mau cari perbandingan ini, ya udah tinggal gini aja gitu kan. Sama kayak ini, 26 per 20. 10 pangkat 26 per 20. Ini hasilnya 20. Atau kalau mau di ini satu-satu, side lobe level itu kan selalu perbandingan major to side lobe itu sebenarnya perbandingan U, perbandingan daya. Daya di sini sama daya di sini berapa gitu. Persamaan yang ini kayak gitu. Kalau dijadiin bukan dalam dB, tinggal 10 pangkat 26 per 10 gitu. Jadi ini hasilnya 398 ya, hampir 400 lah. Nah, U itu kan daya, itu akar dari daya. Jadi tinggal diakarin, sama aja hasilnya 20. Sama. Nah, yang ditanya apa? Nah, ini kan E major dibanding E min. Berarti yang ditanya itu E min dibanding E major. Dibalik aja, 1 per 20. 1 per 20 itu berapa persen? 5%. Ini jawabannya 5% ya. Nih, 5%. Gitu. Itu nomor 2. Terus nomor 3, pada susunan antena, kalau distribusi daya jatuhan pada elemen antena yang pada posisi tepi susunan dinaikkan, maka rasio lobe utama terhadap lobe sisi akan turun. Jadi kalau elemen antena yang di ujung-ujung itu dinaikkan dayanya, side lobe levelnya itu naik. Kalau side lobe level naik itu berarti perbedaan antara side lobe
sama major lobe itu kan semakin kecil gitu ya. Maka rasionya dibilangnya menurun, atau semakin kecil juga boleh, sama aja. Oh ini, ya benar ditulis. Side lobe-nya naik. Ini jawabannya antara mengecil atau turun. Kalau mau dibaca lagi di kuliah, kalau dibahas sama Pak Adit, distribusi H itu kayak gimana, siapa tahu bisa dibaca. Ada di Kraus juga pasti ada. Distribusi H itu distribusi yang kalau misalnya kita punya antena array itu kayak berbaris gitu, misalnya 1 sampai 5 gitu. Yang di ujung-ujung itu dinaikin dayanya. Nah, kalau yang di ujung-ujung dinaikin dayanya, apa yang terjadi? Yang terjadi side lobe si antena naik. Side lobe tuh ini nih, lobe yang kecil, lobe yang bukan lobe utama. Nah, kalau ini naik, berarti rasio antara ini, si maksimal sama si side lobe kan jadi lebih kecil gitu ya, rasionya. Mbak, Ya. mau tanya, kalau untuk yang nomor 3 itu, kalau minimum jawabannya gimana? Nggak apa-apa kah? Boleh, nggak apa-apa. Makasih, Mbak, Mbak. Mbak, kalau saya jawabannya sampai di side lobe naik, jadi kan udah pasti itunya menurun. Tapi aku nggak ditulis kalau side lobe naik itu jadi turun gitu. Tapi aku Nggak ada. bener. Pertanyaannya apa? Rasio lobe utama terhadap lobe sisi akan, pertanyaannya kan itu. Jadi salah ya, walaupun udah bener tuh ke arah tepi distribusinya edge gitu. Side Enggak, lobe ini kan naik. pertanyaannya isian gitu. Makanya maka rasio lobe utama terhadap lobe sisi akan. Iya Mbak. Kan nggak ditanya ininya. Iya salah. Udah ya, nomor 3. Terus lanjut nomor 4, antena dipol lambda per 2 resonan, frekuensi di 300 mega. Akan dihubungkan dengan kabel koaksial 75 ohm. Transfer daya maksimum jika titik catu digeser sekian cm. Jadi ini tuh dipol lambda per 2. Kita cari lambdanya dulu. Frekuensinya udah ada, lambdanya cara ngitungnya kayak gini. Berarti lambdanya 100 cm. Kalau lambda per 2 berarti lambda per 2 itu 50 cm. Terus dia mau dihubungkan dengan kabel koaksial 75 ohm. Biasanya kan kalau dipol itu dicatunya di tengah-tengah sini kan. Nah, di tengah-tengah ini tuh mau dihubungkan sama kabel koaksial 75 ohm. Tapi kayaknya di diktat atau di buku pasti udah ada ya. Impedansi dipol lambda per 2 itu kalau dicatu di tengah-tengah itu impedansinya 73. Sementara kita mau menghubungkan dengan kabel koaksial yang 75. Dimintanya apa? Transfer daya maksimum. Transfer daya maksimum itu terjadi kalau impedansinya matching antara kabel sama si antena. Jadi 73 itu kan kalau dicatu di sini ya. Nah, kita harus pindah titik catunya, digeser sepanjang X, sehingga impedansi di titik berjarak X ini 75. Nah, kalau udah 75, kalau dipasang koaksial di sini terjadilah transfer daya maksimum. Kayak gitu caranya. Jadi, transfer daya maksimum itu terjadi kalau impedansi si antena sama impedansi saluran transmisi, di sini saluran transmisinya koaksial, itu match itu ya sama 75, ini 75, di impedansi antenanya juga 75 gitu. Jadi tujuan utama dari si soal ini tuh kita pingin menggeser titik catu supaya impedansi di titik itu tuh sebesar impedansi koaksial 75. Kayak gitu. Ini tadi saya dikasih tahu Pak Adit, ini sumbernya di diktat ada di sini, ada nggak sih di diktat ya yang bawah ini? Ada Mbak, ada di slide. Ada ya. Nah, jadi kalau misalnya arus di sini itu dinamain I0 gitu. Arus I0 di sini. Terus arus di entah di mana yang ada jaraknya X dari tengah-tengah itu I1. Jadi kalau kita mau mindahin pengen tahu impedansi di titik yang lain dengan jarak X, itu tinggal pakai persamaan yang ini. Gitu ya, R1 sama dengan I0 kuadrat per I1 kuadrat kali R0. R0 itu impedansi di tengah-tengah sini.
Nah, I1-nya apa? I1-nya tuh ini. I1-nya sama dengan I0 cos beta X. Kayak gitu ya. Ini. Atau ini. Ini I1 nih. I0 cos kuadrat 2pi per lambda X. Gitu. Kalau dimasukin ke sini, I0-nya habis ya. Bisa dicoret sama yang ini. I0 habis. Z0-nya tadi aku bilang, kalau impedansi dipol lambda per 2, kalau dicatu di tengah itu 73. Nah, ini juga ada nih. 73. Sementara Z1 impedansi yang kita inginkan itu 75. Udah bisa. Nanti kita dapat X-nya berapa? Gitu ya. Cos kuadratnya sama dengan 73 per 75. Berarti cos-nya itu akarin. 73 per 75 diakarin itu jadi cos-nya segini. Nanti didapat X-nya. Lambdanya udah dihitung kan tadi, lambdanya berapa? 100. 100. Hasilnya 2,61 cm. Jadi digeser 2,61 cm dari tengah-tengah. Ini kalau misalnya kan banyak nih langkah-langkahnya, nanti kalau benar sampai tengah-tengah bisa ya mungkin nilainya nggak full gitu kalau misalnya nggak dapat segini. Tuh. Ini kalau nggak salah ininya poinnya lebih dari 1 nggak sih? Kayaknya. Nomor 5 1, Mbak. Oh 1, ya udah kalau misalnya nggak lengkap ya bisa setengah gitulah. Intinya itu intinya pokoknya gimana caranya biar impedansinya tuh match jadi 75 juga gitu. Transfer daya maksimum itu kalau impedansi antara antena dan koaksialnya match gitu ya. Misalnya 2,61. Terus ini, perbedaan gain dari susunan antena 5 elemen uniform dengan distribusi binomial. Nah, kalau uniform itu kan antenanya, kalau uniform itu kan gainnya 1 gitu ya. Kalau ada 5, berarti gainnya 5. Tapi kalau dalam dB ya udah jadiin dB gitu. Jadi 10 log 5. Sama dengan 7 dB gitu ya. Nah, kalau binomial, itu persamaannya seperti ini, tapi ini tuh harusnya distribusi binomial itu bukan ini diralat ya, bukan 1 2 4 2 1. Oh, pantesan beda ya. Tapi 1 4 6 4 1. Ini saya hitung tadi hasilnya segini. 5,63. Jadi bukan ini ya. Ya, Mbak. 5,63, selisih gainnya segini gitu ya. 1,36 aku. Ya udah sama aja lah. Oke. Segituan. Jadi distribusi binomial itu kan kalau misalnya kayak itu loh, 1 terus 1 1 1 2 1 1 3 3 1 1 4 6 4 1 gitu kan. Iya, Mbak, ada rumusnya. Jadi tinggal di kayak giniin, nanti hasilnya berapa? Ditanya apa? Perbedaan gain ya dikurangin aja. Gitu. Jadi yang dipakai yang ini yang bawah, rumusnya sama aja, cuman ini aja distribusinya salah. Ya. Harusnya ini. Tadi sudah tanya ke Pak Adit juga, Pak Adit katanya keliru, ya udah. Mbak, mau nanya. Bukan nanya sih, sebenarnya mau kasih tahu di hasil terakhir banget, hasil SEA saya ada kebalik di komanya. Jadi 1, harusnya 1,36 ya tulisnya. Saya tulisnya jadi 1,3. Ayo loh. Caranya gimana caranya? Caranya bener kayak gini sama persis. Ntar saya tanya Pak Adit dulu ya. Iya. Oke. Mbak. Itu ya. Dah, nomor 6. Nomor 6 jawabannya 180, udah nggak ada jawaban lain. Iya benar. Nah, nomor 7. Nomor 7 ini ya, gampang. Tinggal kalau kita pengen tahu ininya, step lambda per 4 itu impedansinya berapa, rumusnya udah fix ya. Kayak gini, akar antara dua impedansi yang mau kita iniin, kita transform. Ya udah, satunya 100, satunya 75, ya udah hasilnya segini gitu, udah nggak ada jawaban lain. Dah, gampang. Nomor 6 sama 7 fix. Ini 180 derajat, ini akar 75 kali 100.
Gini hasilnya. Udah deh keluar. Ya. Jadi udah ini ya. Ya. Mau tanya. Gimana? Apa yang nomor 4 itu lupa dikali lambdanya berupa di ini tuh berarti salah ya Mbak. Jadi aku akhirnya tuh pakai satuannya bukan sentimeter tapi lambda. Gimana? Jadi kan kalau misalkan yang sini kan dia di C tuh digeser di cm. Aku tuh ininya lambda. Aku belum cari besarnya si lambdanya gitu. Jadi belum aku kali. Jadi hasil akhir aku 1472 lambda gitu. Tapi caranya sama benar. Berapa lambda hasilnya? Wah, hasilnya 1,472. Itu kalau dikaliin lambdanya bener nggak segini? Sebentar, Mbak. Lambdanya berapa tadi? Kali 100 aja itu gampang. Oh iya. Beda deh. Ya, itu mah. Tunggu, lambdanya berapa tadi? Oh iya. Lambdanya kan 1 kan? Iya. 1 Beda. meternya. Kalau mau dibuat 100. Iya, kalau di dalam lambda ya. Ini berapa lambda deh? Kalau benar gimana, Mbak? Apa gimana? Kalau lambdanya itu apa? Saya juga 0,026 lambda. Itu kayaknya setengah lah. Ini dimintanya CM soalnya nggak menerima lambda. Kalau benar ya, kalau benar bisa nih setengah nih. Itu ya. Ada pertanyaan lagi? Oke, kalau nggak ada, kita sampai di situ aja. Iya, ada. Kenapa? Yang nomor 6 itu kalau misalnya 180 derajat atau minus 180 derajat? Iya, nggak apa-apa. Sama. Mau nanya nomor 7, ZA-nya 100, itu diketahui. Oh, ya diketahui ya. Maaf. Mbak, saya pikir pakai yang ini, Mbak. Yang Z1, Z0, ZA per Z0 ditambah J, Z0 tan beta L yang kayak gitu-gituan. Enggak. Step lambda per 4 rumusnya cuma ini doang. Gampang banget. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada, sampai di sini aja pembahasannya. Ya udah, kita akhiri. Terima kasih, Mbak. Oke. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Mbak.